Twin flame tuh katanya cerminan jiwa. Tapi kenapa rasanya malah capek terus? Kalau kamu udah berjuang, nunggu, sabar, tapi dia tetap aja nyakitin. Mungkin ini saatnya buka mata dan hati. Di video ini, aku bakal bahas 5 tanda yang mungkin dikirim Tuhan buat nyuruh kamu mundur sejenak. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu berharga dan pantas dapat kedamaian. Yuk kita mulai. Siapa tahu ini jawaban yang selama ini kamu cari. Hai Sobat Cinta, apa kabar kamu hari ini? Jujur ya, aku tahu banget kok, yang namanya perjalanan hubungan twin flame itu memang tak selalu manis. Kadang rasanya lebih banyak air mata yang tumpah daripada senyum yang bisa kita kasih. Kalau kamu sampai nyasar ke video ini, mungkin saat ini hatimu udah capek banget, udah ngasih segalanya, udah berusaha sekuat tenaga, tapi kok yang didapat malah luka, sedih, atau mungkin kebingungan yang tak ada habisnya. Berat ya? Aku bisa ngerasain itu. Nah di sini, aku tak akan maksain kamu buat benci, atau harus ninggalin dia selamanya kok. Bukan itu tujuannya. Tapi kita bakal coba ngobrolin 5 tanda yang mungkin lagi jadi bisikan dari Tuhan. Kalau kamu itu butuh jeda, butuh istirahat, dan yang paling penting, butuh pulang ke dirimu sendiri dulu. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat ya, ini semua berdasarkan apa yang aku tahu, aku pelajari, dan aku coba pahami. Setiap orang punya perjalanan sendiri, jadi ambillah yang baik dan sesuai dengan diri kita. Oke Sobat Cinta, kita masuk ke tanda pertama nih, yang kadang bikin kita mikir, loh kok aku jadi gini ya? Yaitu, tak lagi jadi diri sendiri. Coba deh jujur sama hati sendiri. Saking sibuknya mikirin dia, mikirin perasaannya, mikirin gimana caranya biar hubungan ini baik-baik aja. Jadi lupa sama diri yang dulu. Ingat nggak? Dulu punya hobi apa? Suka ngapain? Atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang bikin senyum sendiri? Misalnya nih, dulu itu doyan banget nonton drakor sampai maraton semalaman. Atau mungkin suka banget dandan dengan gaya nyentrik yang cuma berani pakai. Tapi sekarang, boro-boro. Waktu habis buat mantengin last scene-nya dia di WhatsApp, atau mikirin dia udah makan apa belum. Sampai-sampai, jangankan maraton drakor, nonton trailernya aja udah males. Atau ada teman-teman yang dulu sering diajak nongkrong, ngopi cantik, atau gosip receh. Sekarang, tiap diajakin, pasti bilangnya, duh, lagi mager nih. Padahal sebenarnya bukan mager, tapi kayak ngerasa hidup itu kayak remote control yang udah dipegang sama dia. Mau ngapa-ngapain, harus mikirin dia dulu. Padahal, dulu itu free spirit banget kan. Kayak ada satu kawan aku nih, dia dulu hobi banget naik gunung, teriak-teriak di puncak kayak Tarzan lagi happy gitu. Setelah sama twin flame-nya, boro-boro naik gunung, diajak jogging keliling komplek aja udah ngos-ngosan. Kenapa bisa gitu? Karena yaitu fokusnya cuma dia, dan dia. Nah, kalau kamu ngerasain hal ini, kayaknya Tuhan lagi bisikin pelan-pelan di telinga. Hey, juga layak bahagia loh nak. Jangan sampai kehilangan diri sendiri cuma demi orang lain. Ini bukan berarti egois ya, tapi ini tentang menjaga esensi diri. Karena kalau bukan diri sendiri yang jaga, siapa lagi? Nah, ngaku deh. Di antara kalian, ada nggak sih yang ngerasain persis kayak yang aku omongin barusan? Kalau ada, yuk, coba ceritain pengalaman kita di kolom komentar ya. Aku pengen banget denger cerita kalian. Oke, kita lanjut ke tanda yang kedua nih. Ini sering banget kejadian. Dan kadang kita sendiri tak sadar kalau ini udah jadi masalah besar dalam diri kita. Tanda yang kedua adalah, setelah berinteraksi sama dia, kita selalu ngerasa sedih atau bahkan cemas yang berlebihan. Pernah nggak sih ngalamin ini? Bukannya ngerasa tenang, senang, atau lega setelah ngobrol atau ketemu dia, hati kita kok malah makin kacau balau. Rasanya tuh kayak habis dihempas badai, padahal cuma ngobrol biasa. Atau mungkin seperti sedang berada di tengah-tengah teka-teki rumit yang tak ada jawabannya, bikin kepala pening dan hati gelisah.
Contoh paling gampang gini deh. Misal nih, cuma dapet satu chat singkat dari dia. Isinya cuma oke doang. Tapi itu bisa bikin kita overthinking semalaman suntuk. Otak langsung muter kayak kaset rusak, nggak berhenti-berhenti. Maksudnya, oke apa ya? Dia lagi marah sama aku ada salah apa ya kemarin? Apa dia udah nggak peduli lagi sama aku? Padahal, bisa jadi dia cuma lagi buru-buru aja balesnya. Atau memang karakternya irit kata. Tapi karena hati kita udah sensitif banget, satu kata aja bisa bikin pikiran lari kemana-mana. Menciptakan skenario terburuk di kepala sendiri. Atau, coba deh inget-inget. Habis ketemuan sama dia, bukannya pulang dengan senyum lebar dan perasaan lega, malah pulang. Sambil mikirin semua perkataannya, semua tatapannya, semua gerak-geriknya. Kayak habis ujian nasional yang super sulit. Terus kita ngecek kunci jawaban dan ngerasa semua jawaban kita salah. Hati jadi tak karuan, bawaannya pengen nangis atau marah-marah sendiri. Ini nih yang sering aku lihat juga di teman-teman dekatku. Mereka bilangnya, "Duh, habis ketemu dia, kok rasanya kayak abis ngangkat beban 100 kilo ya? Capek banget." Ada juga yang sampai susah tidur karena pikiran terus berputar memikirkan interaksi itu. Padahal, tujuan sebuah hubungan kan seharusnya tuh bikin kita merasa lebih baik, lebih tenang, dan tumbuh jadi pribadi yang lebih bahagia kan? Tapi kalau setiap interaksi malah bikin hati makin remuk, makin cemas, atau bahkan menguras energi mental dan emosional, itu jelas bukan pertanda baik. Nah, kalau kita sering ngerasain perasaan tak nyaman yang terus-menerus ini, kayaknya Tuhan lagi bisikin kita lagi, pelan-pelan tapi jelas. Dia ngasih rasa tak nyaman itu bukan tanpa alasan loh. Mungkin itu salah satu caranya bilang, "Nak, kayaknya ini tanda kamu butuh menjauh sejenak, butuh ruang buat napas, biar hati tenang lagi. Ini bukan lagi tempat yang aman untuk hatimu." Karena kalau kita terus-terusan berada dalam kondisi di mana hati selalu gelisah setelah berinteraksi, itu bukan hubungan yang sehat untuk jangka panjang. Kita semua berhak ngerasain kedamaian dan kebahagiaan, terutama dalam hubungan yang kita jalani. Oke, sekarang kita masuk ke tanda yang ketiga. Ini sering banget bikin hati kita nyesek dan bertanya-tanya, emang aku aja ya yang berjuang di sini? Tanda ketiga adalah dia tak pernah tunjukin usaha yang sama kayak kita. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kalau hubungan ini diibaratkan lagi tarik tambang, kamu ngerasa kayak lagi tarik tambang sendirian enggak? Udah ngeluarin seluruh tenaga, kaki udah napak tanah kuat-kuat, tangan udah sampai lecet, tapi di seberang sana, dia kok kayaknya cuman diam aja, atau bahkan cuman pegang talinya doang tanpa niat narik. Misalnya gini, setiap ada masalah atau salah paham, siapa yang duluan minta maaf? Siapa yang duluan ngalah? Siapa yang duluan berusaha menghubungi, ngajak ngobrol, atau nyari jalan keluar? Jangan-jangan selalu kamu ya? Dia mah anteng aja kayak nggak ada apa-apa, seolah-olah masalah itu cuma urusanmu. Atau saat dia ngilang entah kemana, kamu panik setengah mati, ngechat berkali-kali, nelpon nggak diangkat. Tapi pas dia muncul lagi, dia cuma bilang, "Oh, kemarin aku ketiduran." Tanpa rasa bersalah, tanpa inisiatif buat ngejelasin lebih detail. Aku punya teman nih, dia tuh paling jago banget nyusun rencana date yang romantis, dari A sampai Z. Sampai pernah bikin kejutan dinner di rooftop cuma pakai lampu kelap-kelip. So sweet banget kan? Tapi tahu enggak, pas giliran cowoknya yang diminta bikin rencana, paling mentok jawabnya, "Terserah kamu deh." Atau, "Nonton aja ya di bioskop, aku nggak ada ide." Rasanya tuh kayak semua inisiatif, semua effort, semua bensin yang dibakar buat hubungan ini cuman dari satu tangki doang, tangki bensinnya kita. Nah, kalau hubungan kita udah terasa pincang banget kayak gini, dimana yang berjuang cuma satu pihak, kayaknya Tuhan lagi pelan-pelan nunjukin sesuatu. Dia nggak pengen kita capek sendirian. Dia tahu hubungan itu butuh dua orang yang sama-sama mau berjuang, sama-sama mau ngasih,
dan sama-sama mau investasi waktu serta perasaan. Kalau cuma satu yang terus-terusan ngasih dan ngejar, lama-lama tangki bensin kita bisa kering dan hati kita bisa hancur karena kelelahan. Ini bisa jadi tanda kuat kalau Tuhan pengen kita berhenti sejenak dan memikirkan apakah perjuangan sepihak ini sepadan untuk kita teruskan. Oke, kita sampai di tanda keempat nih, yang kadang suka bikin kita bengong sendiri sambil mikir, kok hidupku jadi gini banget ya? Tanda keempat itu adalah hidup terasa mandek, berat, dan kayak jalan di tempat. Justru sejak bersama dia. Coba deh jujur, sejak bareng dia, atau setelah mengenal twin flame ini, ada nggak sih perasaan kalau energi kita jadi terkuras habis? Bukan cuma buat hubungan ini aja, tapi bahkan buat hal-hal lain di hidup yang dulunya kita semangat banget. Rasanya tuh kayak lagi bawa karung semen isi 50 kilo kemana-mana, padahal dulunya kita bisa lari maraton sambil nyanyi-nyanyi. Misalnya gini, dulu kerjaan atau kuliah itu bisa kita handle dengan baik, bahkan sering dapat pujian. Tapi sekarang, jadi sering deadline mepet, ide mampet, atau bahkan jadi sering bolos. Rasanya kayak semua semangat kerja udah disedot habis sama hubungan ini. Dulu bisa bikin laporan setebal kamus, sekarang bikin email, balasan aja rasanya udah butuh meditasi panjang. Atau coba lihat ke lingkungan pertemanan dan keluarga. Dulu, kita mungkin sering jadi inisiator acara kumpul-kumpul, selalu ada buat teman yang butuh curhat, atau rajin banget nelpon orang tua. Tapi sekarang, jangankan jadi inisiator, diajak nongkrong sama teman aja udah males, alasannya klasik, lagi capek. Atau telepon dari keluarga sering diabaikan, karena pikiran kita penuh sama dia. Kita jadi kayak punya filter baru yang cuma fokus ke dia, sementara yang lain jadi buram. Aku punya teman nih, dia itu dulunya jago banget masak, sampai sering banget ikut lomba masak di komplek dan menang. Setelah mengenal twin flame-nya, dia jadi jarang banget masuk dapur. Alasannya, males, nggak ada mood. Padahal dulu dia bisa happy banget, cuma gara-gara berhasil bikin nasi goreng dengan bumbu rahasia. Jadi kayak semua passion dan semangat hidupnya itu ikut layu karena terfokus pada satu titik, yaitu hubungan yang justru bikin dia jadi berat. Kayak lagi puasa makan, tapi puasa semangat juga. Nah, kalau kita ngerasain hidup jadi mandek, kayak ada rem tangan yang narik terus, padahal lagi digas, ini bisa jadi wake up call dari Tuhan. Tuhan gak pengen kita stuck di satu tempat, apalagi di tempat yang bikin kita lelah. Dia pengen kita kembali fokus ke hidup kita, ke impian kita, ke pertumbuhan diri kita. Dia pengen kita ingat kalau kita itu berharga dan punya banyak potensi yang perlu dikembangkan. Bukan cuma jadi bayang-bayang sebuah hubungan yang justru menguras segalanya. Ini bisa jadi tanda Tuhan pengen kita melepaskan beban itu, biar kita bisa lari lagi dan mencapai potensi terbaik kita. Oke, ini dia tanda terakhir, tapi justru yang paling penting dan paling sering kita abaikan. Tanda kelima adalah ada dorongan halus dari dalam hati untuk melepas atau mengakhiri dulu hubungan ini. Mungkin ini kedengarannya agak aneh ya, tapi coba deh. Pernah gak sih tiba-tiba di tengah kegalauan, di tengah capeknya hati, kita dengar kayak ada bisikan kecil dari dalam, suaranya halus banget, kayak angin sepoi-sepoi yang bilang, udahan aja dulu, istirahat dulu, ini gak sehat buatmu. Awalnya mungkin kita pikir, ini cuman pikiran capek aja, atau perasaan negatif doang ini. Tapi coba deh perhatikan. Misalnya, setelah seharian drama, overthinking, atau nangis-nangis gara-gara dia, tiba-tiba ada momen kita bayangin gimana rasanya hidup tanpa beban itu. Bayangin bangun pagi tanpa perlu cek handphone dan nunggu chat dia. Bayangin bisa nongkrong sama teman-teman tanpa harus izin atau mikirin dia bakal cemburu. Dan anehnya, pas bayangin itu, kita malah ngerasa tenang banget. Kayak ada beban berat yang tiba-tiba diangkat dari pundak.
Rasanya kayak, oh ternyata bisa ya sebahagia ini cuma dengan enggak mikirin dia. Aku punya teman, dia itu selalu bilang kalau hubungannya sama twin flame-nya itu kayak roller coaster emosi. Tiap hari ada aja drama. Sampai suatu pagi, pas lagi nyapu rumah, dia iseng dengerin lagu-lagu lama yang dulu sering dia dengerin pas masih single. Tiba-tiba, dia ngerasa damai banget. Terus di kepalanya muncul pikiran, kayaknya aku butuh hidup kayak gini lagi deh. Bukan benci sama pasangannya, tapi cuma pengen ngerasain kedamaian itu lagi. Besoknya, entah kenapa, mereka putus. Dan dia bilang, rasanya kayak dibebaskan. Aneh ya, padahal dulu takut banget sendirian. Nah, kalau kita sering dapet bisikan-bisikan halus kayak gini, yang justru membawa ketenangan saat kita bayangin untuk lepas, jangan diabaikan ya. Ini bukan sekadar pikiran biasa. Bisa jadi itu adalah suara Tuhan yang berbicara melalui intuisi atau hati nurani kita. Tuhan pengen kita bahagia, pengen kita damai. Dan kalau selama ini hubungan itu malah ngambil kedamaian kita, bisikan itu bisa jadi caranya bilang, "Nak, ini bukan jalanmu. Aku punya rencana yang lebih baik untuk kedamaian hatimu." Itu adalah panggilan untuk mendengarkan diri sendiri lebih dalam dan berani mengambil langkah untuk kebaikan hati kita. Oke Sobat Cinta, kita udah membahas kelima tanda yang mungkin jadi bisikan Tuhan untuk kita jeda sejenak. Aku tahu setelah mendengar ini semua, mungkin ada perasaan campur aduk di hati. Ada yang lega, ada yang sedih, ada yang mungkin masih ragu. Tapi ingat ya, melepas itu bukan berarti menyerah. Seringkali kita merasa kalau menyerah itu artinya kita kalah. Padahal dalam konteks ini, melepas itu mungkin justru cara kita menghargai diri sendiri. Itu adalah bentuk cinta paling tulus yang bisa kita berikan pada hati kita sendiri. Bayangin deh, kalau kita punya balon yang terus-terusan kita pegang erat, padahal anginnya udah mulai habis dan dia nggak bisa terbang tinggi lagi. Kita capek megangnya, tapi takut ngelepasin. Padahal kalau kita lepasin, siapa tahu dia bisa terbang bebas. Atau bahkan nanti datang lagi saat anginnya lebih kencang dan kita punya tali yang lebih kuat. Sama seperti hati kita. Kadang butuh dilepaskan dulu dari genggaman yang menyakitkan, biar bisa bernapas dan terbang lebih tinggi. Dan ada satu kalimat yang penting banget untuk kita pegang. Kalau dia memang twin flame-mu yang sejati, dia akan datang kembali saat kalian berdua sama-sama udah siap. Ini bukan cuma sekadar pepatah, tapi ini soal energi dan waktu yang tepat. Ibaratnya gini, kalian berdua mungkin lagi di dua stasiun yang berbeda, tapi jalurnya sama. Kalau salah satu belum siap naik kereta, atau keretanya belum datang, ya jangan dipaksa. Coba deh, kita fokus dulu benahi stasiun kita, bersihkan jalurnya, dan tunggu sampai waktu yang tepat tiba. Kalau memang takdirnya bersama, semesta akan punya cara untuk menyatukan kalian lagi kok. Tapi kali ini, dalam versi yang lebih baik, lebih matang, dan lebih siap untuk mencintai dengan tulus. Ingat ya, Tuhan itu tak pernah minta kita menderita demi cinta. Justru sebaliknya. Tuhan tuh pengen kita bertumbuh. Dia pengen kita jadi versi terbaik dari diri kita. Cinta yang sejati itu harusnya menguatkan, bukan melemahkan. Cinta itu seharusnya membawa kita ke arah yang lebih baik, bukan malah bikin hidup kita mandek dan terasa berat. Kalau ada hubungan yang malah bikin kita menderita terus-menerus, itu bisa jadi sinyal kalau kita perlu berhenti, sejenak, mengevaluasi, dan menemukan kembali jalur pertumbuhan kita. Jadi, setelah ini, coba deh luangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan hati. Apa yang dia bisikkan? Apa yang dia rasakan? Ambil napas dalam-dalam dan percaya bahwa setiap keputusan yang diambil dengan niat baik untuk diri sendiri akan selalu dibimbing olehnya. Kalian berhak bahagia kok. Sangat berhak. Gimana perasaanmu setelah dengar semua ini? Mungkin gak mudah ya? Mungkin ada rasa lega, sedih, atau bahkan bingung harus mulai dari mana. Tapi satu hal yang aku percaya, kamu itu kuat. Banget.
kamu udah bertahan sampai sejauh ini, itu bukti kalau kamu punya kekuatan luar biasa di dalam diri. Kalau saat ini kamu lagi ada di fase berat ini, jangan sungkan buat cerita di kolom komentar ya. Aku baca kok, aku dengerin, dan kita bisa saling menguatkan di sini. Kamu yang gak sendirian. Kalau kamu merasa video ini nyentuh hatimu, jangan lupa subscribe ya. Biar kita bisa lewatin proses ini bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.